Mengenal Daulah Abbasiyah. Tahukah kalian apa yang dimaksud daulah? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Pertanyaan selanjutnya, siapakah keluarga Abbas yang dimaksud pada Daulah Abbasiyah? Keluarga Abbas yang dimaksud adalah keluarga dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Soffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para kelompok Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih layak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, pada kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun. Abu Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampak kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan sampai 5 abad berikutnya. Keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi, penerus Al-Mansur. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid berkuasa selama 25 tahun, yakni 786 sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada pemerintahan Harun ar-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah, diantaranya Iran, Afghanistan, Jazirah Arab, dia di selatan, serta Afrika Utara, kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk pulau-pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun ar-Rasyid. Dia menjadi khalifah ke-7. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Khalifah Al-Amin. Al-Amin berkuasa setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal. Khalifah Al-Amin berkuasa selama 4 tahun. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Mu'min. Setelah itu, Al-Mu'min menjadi khalifah dan berkuasa selama 20 tahun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampak kekuasaan berpindah ke saudaranya, yaitu Al-Mutasim, selama 833 sampai 842 Masehi. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Negara-negara muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah seperti Persia, Turki, Mesir, dan Portugal. Meskipun demikian, Daulah Bani Abbasiyah masih bertahan. Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah ditaklukkan dan dikuasai bangsa Islam. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Keindahan kota Baghdad pada awalnya pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Simia. Namun setelah itu Abu al-Abbas meninggal dunia. Tampuk kekuasaan kemudian berpindah ke saudaranya bernama Al-Mansur. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi, memperkerja sekitar 100.000 arsitek
pengrajin, dan buruh yang didatangkan dari Syria. Mesoto me 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 Mesopoto 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 Mesopotamia Mesopotamia dan daerah lainnya. Pembangunan kota Baghdad diselesaikan selama 4 tahun. Al-Mansur memberi nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah al-Salam. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883 dirham atau sekitar lebih dari 452 miliar. Tata kota Baghdad dirancang bentuk bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi tembok besar setinggi 27 meter. Di luar tembok dibangun parit yang berfungsi sebagai saluran air. Tepat di kota itu dibangun istana emas. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Masyhur seluas 100 x 100 meter dengan kubah yang julang setinggi 39 meter lebih. Kawasan pemukiman dibagi menjadi Kawasan pemukiman dibagi menjadi 4 kuadran. Ada 4 gerbang yang dibangun untuk menuju pusat kota. Di setiap menara pengawas dan tempat beristirahat yang dihiasi ukuran yang indah. Seiring perkembangan Daulah Abbasiyah, kota Baghdad ikut berkembang. Pusat kota awalnya berdiameter 3,2 km menjadi 8 km persegi. Sementara itu, di tepi timur Sungai Tigris dibangun Istana Al-Rusafah untuk putra Al-Mansur, yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi. Kawasan ini dibatasi oleh taman-taman luas yang terletak di sepanjang tepi barat. Di sekitar kota dibangun pohon perak yang kokoh dengan burung-burung mekanis yang bernyanyi. Selain itu, dibangun pula kebun binatang buas. Baghdad benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan. Sebagai kota metropolitan, tempat berkumpulnya masyarakat internasional. Banyak seni yang berkembang di Baghdad. Berikut ini adalah beberapa bidang seni yang berhasil diabadikan dalam catatan tertulis para sejarawan. Yang pertama, seni arsitektur. Desain kota Baghdad sebagai kota bundar itu sendiri menunjukkan bahwa kota ini dirancang dengan desain yang rapih dan terencana. Yang kedua, seni patung dan lukis. Beberapa di antaranya terlihat dari patung penunggang kuda di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Amin juga memiliki perahu kesenangan di Sungai Tigris dengan bentuk seperti singa, elang, dan lumba-lumba. Dinding istana Khalifah Al-Muqtasim juga dikabarkan penuh dengan lukisan yang indah. Yang ketiga, seni industri. Permadani Baghdad terkenal sangat indah, bahkan sampai sekarang. Industri permadani ini menunjukkan berkembangnya industri seperti kain tenun, pewarna, dan tekstil. Demikian pula dengan industri keramik termasuk vas, guci, dan lampu hias. Banyak digunakan di rumah-rumah dan masjid. Yang keempat, seni kaligrafi. Seni kaligrafi mulai berkembang sejak abad kedua dan ketiga Hijriyah. Seni kaligrafi murni berkembang dari tradisi Islam, yakni bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Sejak kemunculannya, seni kaligrafi menjadi sangat diminati. Sejak kemunculannya, seni kaligrafi pun menyebabkan pamor seni patung dan lukis menurun. Melalui seni kaligrafi, umat Islam mencari saluran bagi sifat jiwa seninya. Yang kelima, seni musik. Seni musik juga berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid selain menggaji para penerjemah, juga menggaji para musisi untuk bermain musik di
istananya. Philip Kahiti mencatat bahwa Khalifah Harun al-Rashid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2.000 penyanyi. B. Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan. Salah satu catatan sejarah yang fenomenal pada masa keemasan Daulah Abbasiyah adalah tentang Bait al-Hikmah. Pada awalnya, Bait al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Pada awal masa pemerintahannya saat itu, Bait al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemah dan perpustakaan Al-Ma'mun. Juga mengembangkan Bait al-Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Bait al-Hikmah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal dalam rangka mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad. Saat itu penerjemahan banyak dilakukan di suatu daerah yang bernama Harran. Di tempat ini berkumpul para ahli bahasa Yunani dan Syria. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam sejarah Islam didorong oleh pemerintah agama. Berkembangnya kegiatan penerjemahan pada masa itu juga ditopang oleh tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi dengan baik untuk mengembangkan diri dengan kegiatan yang beragam, salah satunya penerjemah buku. Oleh karena itu, pada saat itu membaca buku merupakan aktivitas yang biasa ditemukan di sudut-sudut wilayah Abbasiyah. Dan penduduk Abbasiyah merata di semua kelas masyarakat. Hubain ibn Ishaq dan Sabit ibn Qurrah, mereka adalah penerjemah-penerjemah yang produktif yang kemudian diberi kepercayaan oleh para khalifah untuk bekerja di Bait al-Hikmah. Pengembangan Bait al-Hikmah oleh Khalifah Al-Ma'mun menunjukkan perhatian yang besar dari penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah dibangun sebagai fasilitas bagi para ilmuwan agar mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Sejak menjadi lembaga formal, Bait al-Hikmah bukan lagi sekadar berfungsi sebagai biro penerjemah, tetapi berkembang sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah juga menjadi tempat rujukan studi bagi masyarakat internasional. Banyak pelajar dari berbagai belahan dunia datang ke Bait al-Hikmah. Selain Bait al-Hikmah, tradisi keilmuan juga berkembang secara luas. Keberadaan Bait al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia terus berkembang sampai beberapa penguasa berikutnya, yakni Al-Mu'tasim dari 833 sampai 842 Masehi dan Al-Watsik dari 842 sampai 847 Masehi. Namun kejayaan Bait al-Hikmah mulai meredup pada masa Al-Mutawakkil dari 847 Masehi sampai 861 Masehi. Sampai akhirnya Bait al-Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol yang menaklukkan dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi.